dari rakyat merdeka. Pak, saya mau menanyakan apakah surat ini sudah langsung ditembuskan atau akan ditembuskan ke pemerintah? Tadi kan ada permintaan kepada pemerintah ya Pak. Yang pertama, yang kedua, bantuan dari PP Muhammadiyah itu dalam bentuk apa aja kira-kira, atau mungkin semacam sembako atau selimut ataupun pihak orang-orang yang berangkat ke sana untuk misi kemanusiaan. Itu aja Pak. Pernyataan pers ini disampaikan ke mana saja, nanti Pak Seku yang akan menyampaikan. Yang kedua adalah sebenarnya kita sudah membantu Palestina dengan berbagai macam program, antara lain beasiswa untuk anak-anak dan mahasiswa Palestina. Kita mendirikan sekolah di Beirut untuk pengungsi Palestina di sana. Kita sudah memberikan bantuan ketika terjadi krisis di masa-masa yang lalu. Nah, sebenarnya pada bulan November ini kita punya program. Yang satu adalah capacity building yang melatih anak-anak Palestina untuk bisa hidup lebih tegar menghadapi problem sehari-hari mereka, dan mereka menjadi orang-orang yang cinta damai untuk membangun masyarakat yang koeksisten. Kemudian di samping itu pada bulan November rencananya itu akan ada program juga di Ramallah, pemberdayaan ekonomi atau community development. Kita melatih para ibu-ibu untuk bisa mandiri secara ekonomi, bisa mengembangkan produksi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat di sana. Tetapi karena situasi seperti yang kita saksikan sekarang, kita masih melihat kemungkinan apakah akan tetap dilaksanakan di akhir bulan November ataukah kita tunda untuk menunggu situasi yang memungkinkan. Kemudian untuk relief, kita sudah putuskan untuk memberikan bantuan kepada masyarakat yang sedang menderita di Gaza melalui beberapa mitra yang ada di sana, mitra lokal, melalui PCIM, Pimpinan Cabang Istimewa Muhammadiyah di Jordan dan Mesir, untuk bisa menjadi akses di dalam memberikan bantuan relief itu. Dan demikian juga lembaga-lembaga mitra lokal yang ada di Turki, semuanya kita jalin supaya bisa meyakinkan atau memastikan bahwa bantuan dari pimpinan Pusat Muhammadiyah itu bisa sampai ke orang-orang yang menjadi sasaran. Terima kasih. Rekan-rekan wartawan, Prof. Mukti dan Prof. Taufik, ada hal mendasar dari pemikiran Muhammadiyah di balik pernyataan ini, dan pernyataan Muhammadiyah ini dibikin dalam 3 bahasa, dua bahasa, Indonesia dan Inggris. Peristiwa tragedi dan perang antara Israel dan Palestina itu kan sudah berlangsung 75 tahun sejak Israel didirikan di kawasan itu, dan hampir setiap fase, setiap berapa tahun selalu terjadi tragedi, dan jika dijumlah sebenarnya sudah berapa juta korban manusia dan masyarakat sipil dari kedua bangsa ini sudah menjadi rutin dari peristiwa-peristiwa yang mengenaskan ini. Nah, kita semua bisa bertanya gitu ya, dalam perjalanan PBB yang sudah 78 tahun usianya, bentar lagi PBB ulang tahun pada 24 Oktober, berdiri tahun 1945. PBB bisa menghentikan
perang dan mencari solusi yang sampai ke akar yang hampir semua negara itu sebenarnya, kecuali yang memang tidak, menghendaki solusi jangka panjang, yakni dua negara yang sama-sama berdaulat gitu ya. Tapi kan sampai sekarang Israel sudah lama diakui, Palestina masih menjadi negara yang non members ya, observer state ya. Jadi negara yang pengamat yang bukan anggota itu, dan ketika ada resolusi untuk menjadi negara berdaulat itu kan diveto oleh Amerika. Nah, pertanyaan mendasar kita di era ketika PBB sudah 78 tahun dan negara-negara maju semua termasuk negara kita selalu menyuarakan perdamaian, kemudian dunia tanpa kekerasan, kesadaran hak asasi manusia. Apakah kita akan terus membiarkan tragedi-tragedi ini terus terjadi? Di antara fungsi PBB kan 3 dari 5 itu. 1, menjaga perdamaian dan keamanan dunia. Yang kedua, memajukan dan mendorong hubungan antar persaudaraan antar bangsa yang menghormati atau penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dan yang ketiga, menjadi pusat penyelarasan berbagai tindakan terhadap negara yang merusak perdamaian. Nah, jika tidak ada langkah-langkah yang progresif, saya yakin ya fungsi PBB itu ya semacam impotensi gitu kan. Nah, lebih jauh lagi, ketika hampir semua negara maju itu selalu peduli terhadap pelanggaran HAM, terutama di negara-negara dunia ketiga ya, kalau masih kita gunakan. Hanya 1 orang saja, kenapa kok membiarkan tragedi ini terjadi ya. Jadi kesimpulan kami sebenarnya peradaban modern dan kesadaran akan perdamaian, hak asasi manusia, demokrasi di tatanan global ini sudah di lorong gelap atau lorong buntu dari peradaban modern. Jadi saya yakin kalau tidak ada ketegasan PBB dan PBB korban terus dari veto dari negara yang tidak netral terhadap posisi 2 negara misalkan, ya kita akan terus begini. Mungkin 2 tahun lagi kejadian lagi, 3 tahun lagi akan kejadian lagi. Jadi pertanyaan besar Muhammadiyah untuk dunia sebenarnya, apakah dunia dan PBB akan membiarkan tragedi kemanusiaan dan perang yang ada di depan mata ini terus berlangsung dan kita lumpuh, tidak bisa menegakkan perdamaian, tidak bisa menindak negara yang merusak perdamaian dan tidak mewujudkan persaudaraan antar bangsa. Bahkan forum-forum global baik yang dilakukan oleh negara maupun yang dilakukan oleh kelompok-kelompok masyarakat dan organisasi dunia tentang perdamaian ya nyaris cuma suara di atas kertas saja. Jadi ini perlu refleksi mendasar dari seluruh dunia tentang penyelesaian akhir perang Israel dan Palestina. Terima kasih.